Halo Bapak dan Ibu semuanya, selamat siang. Kami ucapkan selamat datang di Zoom Quark pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh angkat tangan biar kita bisa lihat sudah hadir atau belum di ruangan Zoom ini. Wah, baik sekali ya, tangan-tangannya diangkat. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan fasilitator pada seminar kita pada siang hari ini. Nama lengkap beliau adalah Francisca Harumning Tias, biasa dipanggil Siska. Beliau lulusan Universitas Sanata Dharma Jogja dengan gelar Sarjana Pendidikan, kemudian melanjutkan kuliahnya mengambil fisika di UGM Yogyakarta. Pernah mengajar di Sekolah Tinggi Keguruan di Tangerang, kemudian saat ini sebagai fasilitator di dalam divisi pelatihan kelas antara Quark di Quark Internasional. Kita sambut Mbak Siska. Mbak Siska, silakan. Oke, baik. Hai. Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Wah, semangat sekali semuanya ya di hari Sabtu loh, padahal ini ya Mbak Dinda ya. Iya. Dimana ini semuanya harusnya weekend ya. Weekend di rumah aja ya. Tapi tetap semangat loh ikut seminar online bersama Kuak ya. Kita kasih applause ya buat Bapak Ibu semuanya di rumah. Ya. Oke. Gimana nih Mbak Dinda? Hari ini kita mau sharing tentang apa nih? Kita mau sharing tentang sustainability education, Mbak Siska. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semua di sini ada yang tahu apa itu apa itu sustainable education? Nah, Mungkin bisa bisa dijawab, sharing ya. bisa di chat ya Bapak Ibu pertanyaan Mbak Siska ini. Bisa diulang Mbak Siska pertanyaannya? Pertanyaannya, coba menurut Bapak Ibu nih, kali ini kan temanya tentang sustainability education. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih artinya itu, istilah itu tuh apa ya artinya? Mungkin bisa ditaruh di kolom chat, komennya. Jadi biar kita lihat dulu, apa sih menurut Bapak Ibu tentang istilah sustainability education ini? Mau Oke. ngapain sih kita? Ini ada yang menjawab pendidikan berkelanjutan, pendidikan yang berdaya. Ada juga yang belum Hmm. tahu tentang lingkungan hidup, artinya belajar terus-menerus, mungkin ya. Beragam jawabannya Mbak Siska. Menarik Oke, sekali. baik. Menarik ya. Di sini ada juga pesertanya orang tua atau semuanya guru, Mbak Dinda? Ada orang tua, Ada yang orang ada tua juga ya? guru. Oke, baik. Nah, ada juga yang, wah ini bagus nih ya, tidak hanya, wah untuk pendidikan yang berkelanjutan agar bisa menghadapi tantangan global. Wah, tantangan globalnya apa aja sih Bapak Ibu kalau boleh tahu? Ada jawab juga Green Eco. Ya, oke. Banyak sekali ya, Mbak Ninda. Nah, di kesempatan nanti kita nggak cuma berdua aja, saya atau bersama Mbak Dinda, tapi kita juga akan kedatangan seorang narasumber, ya. Narasumber ini merupakan founder dari Green Education Foundation, namanya Ibu Laula Mareta. Oke, karena beliau ini saat ini tinggalnya di Jepang, Mbak Dinda, bukan di Indonesia. Wah, Wow, menarik Jepang. banget ya, gitu ya. Nah, sambil menunggu beliau untuk datang bersama kita, gitu ya, kita mau sama-sama yuk kita lihat video, boleh ya Mbak Dinda ya? Boleh. Video pengantar ya Aku untuk siapkan Bapak Ibu ya. semua. Oke, silahkan disiapkan Mbak Dinda. Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya, Leader of Green Halifa. Kali ini
Oke. Sound-nya apakah bisa Oh, terdengar? oke. Nyamuk. Saya ulang ya. Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya, Leader of Green Khalifa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman menyelesaikan misi-misi tentang nyamuk. Nyamuk itu biarpun kecil luar biasa loh. Dalam 1 detik, nyamuk bisa mengepakkan sayapnya sebanyak 600 kali. Wah, banyak sekali ya. Dan juga, apakah kalian tahu berapa banyak jenis-jenis nyamuk? Ada 3.500 jenis nyamuk. Dan juga masih banyak misteri-misteri lain tentang nyamuk. Ayo kita meneliti lebih jauh tentang nyamuk. Kita ke misi yang pertama. Kalian harus menemukan foto-foto 10 jenis nyamuk. Kalian bisa mencarinya di ensiklopedia atau di internet. Melakukan pencarian di internet, caranya seperti ini. Kita ketik google.com. Lalu di kotak pencarian, kita ketik 10 foto jenis-jenis nyamuk. Lalu kalian bisa membuka artikel-artikel yang ada. Atau mengklik tombol foto untuk melihat gambar-gambar yang ditampilkan. Jika kalian mengalami kesulitan, jangan lupa untuk meminta bantuan dan bimbingan orang yang lebih tua. Jadi kalau sudah ketemu 10, disimpan dulu ya. Tapi jangan lupa, di antara ke-10 jenis itu harus ada nyamuk DBD, nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria, dan nyamuk yang menyebabkan kaki gajah. Selain mencari foto, kalian juga harus mencari tahu apa sih makanannya nyamuk dan kenapa hanya nyamuk betina yang menyedot darah kita. Agar tidak lupa, jawabannya dicatat di kertas dulu ya. Oke, selamat mencari. Jangan lupa YouTube-nya di pause dulu. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi. Halo teman-teman. Kembali lagi. Bagaimana misi pertama kalian? Apakah susah? Ingat ya, kalau mendapat kesulitan, jangan lupa minta bimbingan kepada orang yang lebih tua. Oke, misi kita selanjutnya. Misi kedua, yaitu mencari nyamuk di dalam Al-Quran. Di sini kita akan mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nyamuk. Caranya, kamu bisa melakukannya lagi di internet atau mencari di buku tafsir Al-Quran. Jangan lupa membaca tafsirannya ya, agar pengertian kamu lebih mendalam. Selamat mencari, kita pause lagi YouTube-nya. Kalau sudah, kita sambung lagi. Oke, kembali lagi. Gimana? Misi kedua mudah ya? Sekarang kita menuju ke misi yang ketiga. Misi ini adalah misi yang paling seru, karena kita akan mencari nyamuk di sekitar kita. Biasanya kalau di sekitar rumah kita banyak nyamuk, itu tandanya banyak sarang nyamuk. Karena nyamuk itu suka bersarang di tempat yang kotor dan tempat yang banyak genangan airnya. Jadi, ayo kita CBWA. Apa itu CBWA? Itu artinya control by walking around. Jadi kita berkeliling ke rumah atau ke pekarangan untuk memeriksa. Sebelum itu kita buat denah rumah kita dulu seperti yang ini. Ada dapurnya, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, dan lain-lain. Lalu kita akan bawa denah itu keliling rumah dan ke pekarangan. Lalu tandai di mana adanya nyamuk seperti ini. Tapi sebelum itu, ayo kita perhatikan prosedur keamanannya. Ini dia. Harus pakai masker
harus pakai glove, olesi obat nyamuk, dan pakai sepatu boot kalau kita akan keluar rumah. Dan jangan masuk rumah dalam keadaan kotor. Cuci dulu tanganmu, mandi, lalu ganti baju. Jangan lupa untuk mengecek bak mandi, gentong air, dan tampungan air di dispenser air minum. Karena di situ ada genangan air. Oke, selamat CBWA. Kita pause lagi ya. Nanti kalau sudah, sambung lagi. Oke, bagaimana pencariannya? Berapa nyamuk yang kamu temukan? Di misi kita yang keempat ini, kalian akan membuat poster. Lalu, poster itu kita tempel di tempat kita menemukan adanya nyamuk. Misalnya jika kalian menemukan ada nyamuk di kamar mandi, coba cek bak mandinya. Siapa tahu ada jentik-jentik telur nyamuk. Jadi, bak mandinya harus rajin-rajin kita kuras. Poster yang kalian akan buat bisa jadi seperti ini. Begitu juga di tempat-tempat lain di mana kalian menemukan adanya nyamuk. Oke? Sekarang kita pause lagi selama kalian membuat poster. Nanti kita lanjut lagi. Halo, gimana posternya sudah ditempel? Kalau gitu, kita akan lanjut ke misi yang kelima, yaitu misi menggambar siklus nyamuk. Caranya gampang, kita akan cari lagi di internet atau di ensiklopedia tentang siklus nyamuk. Kalau sudah ketemu gambarnya, kamu gambar juga di kertas catatan. Itu saja, gampang ya? Kalau itu kita pause lagi selama kamu menggambar. Kalau sudah selesai, kembali lagi ya. Oke, kita kembali lagi ke misi yang ke-6. Di misi ini, kamu akan mencari kapan populasi nyamuk itu bertambah banyak. Misalnya, bulan ini sama bulan ini, populasinya akan tambah banyak, soalnya apa? Kamu bisa mencarinya di ensiklopedia atau di internet lagi. Kalau sudah ketemu bulan apa, kamu catat di kalender kamu. Bulan ini nyamuk akan tambah banyak. Supaya kita bisa mengantisipasi wabah penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Oke? Selamat mencari, kita pause dulu. Kalau sudah, sambung lagi. Halo. Kita menuju ke misi yang ke-7. Di misi ini kita akan berpikir bagaimana caranya mencegah datangnya nyamuk ke rumah kita. Coba kita ingat, nyamuk itu paling banyak datangnya kapan sih? Apakah siang hari, pagi hari, malam hari, sore-sore? Coba diingat. Coba pikirkan bagaimana caranya agar udara masih bisa tetap masuk ke jendela atau lewat pintu, tapi nyamuknya tidak ikut masuk. Kalau kalian punya ide, coba gambar di kertas dulu. Oke, kita pause lagi. Oke, akhirnya kita sampai ke misi yang terakhir. Misi ke-8 ini, yaitu misi membuat video. Kamu akan mempresentasikan hasil-hasil pencarianmu pada misi-misi yang sebelumnya. Kamu bisa rekam presentasi kamu pakai HP, lalu kamu bisa kirim ke Gmail yang ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oh iya, kamu juga bisa share video kamu ke teman-teman atau ke saudara-saudara yang lain. Yang terakhir, untuk mendapatkan sertifikat dari Leader of Green Khalifa, selanjutnya, kamu harus membuat kelompok belajar dengan teman-teman kamu. Kamu dan teman-teman kamu harus menyelesaikan misi-misi yang seperti tadi. Tapi, untuk binatang kecoa, tikus, lalat, dan cicak. Jangan lupa,
kirim lagi ke email yang ada di bawah ini. Nanti sertifikatnya akan kami kirim. Oh iya, di kotak deskripsi di bawah juga ada bonus quiz. Isi kuisnya itu untuk mengulang apa yang telah kalian selesaikan dan kalian pelajari di misi-misi yang sebelumnya. Jangan lupa dicoba ya. Dadah! Wah, gimana nih Bapak Ibu videonya? Apakah menarik untuk dilakukan di rumah bersama anak-anak? Oke. Baik, pasti Bapak Ibu penasaran ya tentang materi hari ini. Kita langsung aja ya, saya perkenalkan. Di sini kita udah kedatangan narasumbernya, yaitu Bu Laula Mareta. Beliau ini sudah lama ya berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 1995, sejak beliau kuliah di IKIP UNJ. Kemudian pengalamannya juga udah cukup banyak ya. Jadi beliau ini juga membuat skema konsep dasar dari sekolah alam di seluruh Indonesia loh, Bapak Ibu. Jadi pasti kita akan banyak banget sharing pengalaman yang kita dapetin dari Bu Laula Mareta ini. Oke, selamat datang Ibu Laula Mareta. Bisa dites suaranya dan videonya mungkin bisa dibuka. Oke, kita tunggu ya sebentar ya, karena Bu Laula ini beliau sekarang tinggalnya di kota Kawasaki di Jepang. Halo Bu, wah videonya udah muncul Bu, tinggal suaranya. Ya. Oke. Ya, sudah. Halo. Halo. Konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegaisa gozaimasu. Waduh, apa itu Bu artinya? Apa kabar? Senang ketemu teman-teman semua. Oke, baik. Sekarang di sana jam berapa Bu di Jepang? Jam 2.20. Oh, jam 2.20 ya, baik. Ibu, ini teman-teman Bapak Ibu guru dan orang tua di sini udah penasaran sekali nih sama Bu Laula tentang sharing hari ini ya tentang sustainable education. Kami udah nggak sabar banget. Apalagi tadi udah lihat videonya Bu di awal, wah itu menarik sekali. Nanti kita boleh ya sekarang silahkan Bu untuk sharing bersama kami. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sustainable education. Coba Mbak Siswa untuk big picture-nya bisa dikasih lihat. Oke, nah, Mbak Dinda bisa dibantu Mbak. Untuk itu big picture diagramnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Apa sih sustainable education? Nah, di sini saya merumuskan sustainable itu faktornya adalah environment, sosial, dan ekonomi. Nah, jika kita menjaga semuanya dengan baik, maka bumi ini akan berkelanjutan. Nah, untuk hal itu perlu edukasi yang tidak hanya melulu kepada knowledge, tetapi harus ada skill dan karakter. Nah, ini yang agak kurang saya lihat di Indonesia untuk membangun skill dan karakter. Karena pembelajaran di kita itu ujungnya hanya ujian, lalu dapat nilai, tapi hasil dari perilaku
apa yang dipahami juga membangun karakternya tidak terlalu tampak, ya. Nah, di sini saya sharing apa yang saya lihat dari Jepang. Mereka itu pendidikannya membuat suatu bentuk namanya grand design yang dibuat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu pendidikannya dimulai dari rumah. Nah, kemudian nanti di sekolah dilanjutkan dalam bentuk jangka panjang, target apa yang akan dicapai oleh anak bangsanya ke depan. Nah, sehingga jangka panjangnya warga negara Jepang itu betul-betul menjadi warga dunia. Untuk jangka pendek di sini, di mana keluarga-keluarga juga mendapat pendidikan dari pihak yang bertugas dari kantor kecamatan. Jadi sebegitu anak lahir, apa-apa saja yang diperlukan untuk pendidikan di rumah, itu orang kecamatannya datang. Jadi kalau kita melahirkan anak, kemudian umur 2 minggu, orang kecamatan datang, lalu mereka memeriksa kondisi rumah kita, lalu apa-apa saja yang harus diberlakukan kepada anak. Nah, itu mereka datang langsung ke keluarga-keluarga yang baru melahirkan anak, sehingga tahu persis spek apa yang diharapkan pemerintah untuk anak yang terlahir di Jepang. Karena mereka mempunyai moto, anak yang terlahir adalah Jepang masa depan. Sehingga betul-betul dipersiapkan pendidikan dari rumah itu seperti apa, supaya sama dan nyambung dengan di sekolahnya nanti. Lalu sehingga mereka menjadi warga negara yang baik. Kita lihat di mana Jepang itu di mana-mana bisa antri, bisa bersih, bisa rapi, dan selanjutnya. Dan jauh lebih aman ya kalau saya rasakan kalau kita tinggal di sini di Jepang daripada di Indonesia ya, karena di sini betul-betul sudah diatur sedemikian rupa. Dan dalam jangka panjangnya itu kita sudah bisa lihat juga hasilnya. Kalau kita search internet ya, visa yang paling banyak itu bisa masuk ke banyak negara itu ya warga negara Jepang. Ya, banyak negara bisa terbuka untuk orang Jepang masuk. Kalau kita itu banyak periksanya baru bisa kita masuk atau tidak. Nah, itu terbukti bahwa pendidikan yang berkelanjutan itu sangat baik diberlakukan di sini. Nah, dari situ saya merumuskan apa-apa nih yang kira-kira kita bisa buat pendidikan di rumah selama COVID ini, sehingga kedepannya kita bisa menjadi warga negara yang baik, yang bisa menjaga bumi untuk berkelanjutan. Jadi goal dari pendidikan itu membuat anak itu mempunyai critical thinkers ya, kritik atas segala apa yang dia pelajari dan dia pahami, menjadi problem solver, effective communication, bisa berkolaborasi dalam bekerja, lalu bisa belajar sendiri ya, self-directed learner, lalu mempunyai moral dan tolerance individu yang bisa menjadi warga dunia. Nah, di sini juga ada kuncinya di mana kita membangun dari budaya di rumah gitu untuk bisa membaca yang tertulis dan tidak tertulis. Saya kasih contoh dalam pendekatan lebih detailnya. Lalu ilmu yang ilmiah, jadi kalau memberikan sesuatu itu ilmiahnya harus diberikutkan ya, jadi tidak bentuknya mitos atau apa. Lalu kemudian amal ilmiah, jadi apa yang kita dapat secara ilmiah betul-betul diamalkan dalam keseharian. Nah, biasanya guru-guru sudah banyak yang tahu ya, pendekatan belajar yang bisa mendapat hasil di ujungnya dengan baik itu salah satunya menggunakan metode belajar taksonomi Bloom. Jadi tidak hanya pengetahuan atau pengertian, tetapi diaplikasikan juga, lalu selanjutnya juga
analisisnya juga bisa terbaca dari apa yang anak sudah lakukan, lalu sintesis, kemudian evaluasi ya bersama-sama bahwa oh ya ini betul dan baik untuk diteruskan. Ya, kira-kira big picture-nya seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke yang lebih detail mungkin. Oke, baik. Mbak Dinda, dibantu. Nah, ini ada learning from home, Green Khalifah. Ini biasa saya pakai di sekolah alam, jadi saya mau share juga ke teman-teman. Mungkin bisa jadi pembanding untuk sekolah pada umumnya dengan sekolah alam. Ya, lanjut. Ya. Jadi ini harus secara konsisten terus-menerus untuk proses pertemuan daripada anak belajar dari rumah. Silakan lanjut. Nah, Green Khalifah ini yang sudah saya katakan tadi, bahwa menjadi warga keluarga yang baik, menjadi warga negara yang baik, menjadi warga dunia yang baik, perlu beberapa poin-poin yang dibangun pada anak yang sudah saya katakan, critical thinkers, jadi berpikir secara kritis gitu. Misalnya disuruh cuci tangan, kenapa harus cuci tangan? Nah itu harus diberi tahu alasannya seperti apa. Dan biasanya anak kan tanya kenapa, kenapa? Nah itu sedapat mungkin secara ilmiah kita ajarkan kepada anak-anak. Dimana kalau dia sudah paham akan dengan sendirinya menjadi suatu keperluan atau pembiasaan anak untuk mencuci tangan setelah main, sebelum makan, dan seterusnya. Nah, itu dibangun dari rumah dan juga dibangun dari sekolah. Jadi harus sama kebijakannya. Jadi apa yang ditargetkan oleh pemerintah setempat di Jepang itu untuk yang diajarkan jadi warga keluarga yang baik itu sama metodenya atau speknya yang dia tetapkan mulai dari daycare. Jadi berkelanjutan. Jadi tidak hanya dari sekolah aja. Jadi Diknasnya, Depkesnya semuanya itu bersama-sama ya membangun satu hal apa yang dipersiapkan untuk menjadikan warganya menjadi Jepang masa depan itu seperti itu. Lalu untuk mengkomunikasikannya, kita tidak cukup memberitahu ketika kita mengajar. Tapi jika itu nanti berkelanjutan, sedang melakukan hal-hal apa yang harus dilakukan dari apa yang kita telah terangkan, misalnya tadi mencuci tangan atau membersihkan atau apa, atau belajar tentang serangga ya, yang tadi seperti nyamuk, itu di tempat-tempat di mana akan terhubung dengan hal apa yang kita lakukan, biasanya kita memasang, nah di sini ya, di Jepang saya lihat mereka memasang sign age atau tanda bahwa kalaupun harus cuci tangan di wastafel ya ada gambar cara mencuci tangan. Kalau misalnya tadi yang video teman-teman sudah lihat semua, misalnya di bak mandi itu suka ada jentik-jentik ya kalau kita sudah lama tidak mengkuras, ya di pintu kamar mandi kita taruh tanda bahwa sudah periksa bak kita apakah ada jentik dan selanjutnya. Jadi komunikasi itu harus dibangun terus-menerus, kalaupun tidak ada kita tetap bisa terbangun, mungkin ditambah dengan sign age seperti itu. Sehingga anak itu menjadi bagian dari penuntas dari masalah-masalah ya di sekitarnya yang terkait langsung dengan dia. Jadi kalau dia mau mandi, dia lihat jentik-jentik,
oh itu ada jentik-jentik, karena kan ada tanda di pintu bahwa ada gambar sudah periksakah bak mandimu ada jentik-jentik, padahal nanti dia kasih tahu mbaknya atau orang dewasa di rumahnya untuk dibersihkan. Jadi dia jadi bagian problem solver. Nah, kemudian self directed learner itu kalau dia mau tahu lebih jauh tentang misalnya tadi nyamuk atau tentang kenapa harus cuci tangan dan sebagainya, mereka bisa lihat di internet. Nah, apalagi sekarang mudah ya, atau mau lihat di ensiklopedi dan juga banyak hal-hal ilmiah ya, yang nanti selanjutnya bisa membangun habit anak untuk lebih paham akan apa yang harus dibangun dari karakter atau skill-nya mereka. Nah, kalaupun begitu, bukan untuk mereka sendiri, tapi mereka bisa ajak bersama-sama teman-temannya secara kolaborasi. Karena kita sekarang lagi belajar di rumah ya, mereka bisa bikin grup lewat WA grupnya untuk membuat misi-misi yang sama untuk melakukan hal keperluan bersama. Kalau misalnya dia udah bersihkan nyamuk-nyamuk di sumber nyamuk di sekitar rumahnya, tetangganya kiri kanan juga ikutan karena dia berkolaborasi, bikin teamwork sehingga menjadi bersih di seluruh lingkungannya. Maka kalau teman-teman yang udah ke Jepang tentunya ya, lihat itu Jepang di mana-mana bersih karena mereka secara bersama-sama melakukan hal yang mereka perlukan bersama dan pemahamannya diberikan secara ilmiah lalu dilakukan sehingga menjadi habit atau karakter mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira untuk hal ini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih, Bu Laula. Wah, menarik sekali ya, Bu. Satu pertanyaan dari saya boleh, Bu? Ya, silakan. Ini yang tentang ini, Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa, oh ternyata kalau di Indonesia atau dikenal dengan SOP kali ya, standar operasional gitu ya. Tadi yang saya dengar, kalau misalnya di Jepang itu tadi Ibu sharing bahwa standar yang dilakukan antara di rumah ya, di keluarga dengan mereka di lingkungan sekolah, kemudian lanjut lagi di lingkungan yang lebih luas, itu standarnya bisa sama gitu ya, sehingga mereka bisa, itu bisa menjadi kebiasaan sehari-hari akhirnya gitu ya. Nah itu contohnya gimana Bu? Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru di sini mungkin pengen tahu nih gambarannya kok bisa ya mereka anak-anak di Jepang itu mungkin ya menjadi kebiasaan mereka gitu ya dan dilakukan secara rutin gitu. Mungkin ada gambarannya yang bisa diberikan? Ini gambaran di Jepang, namun kebijakan pemerintah di Indonesia kan beda ya. Ya, betul. Tapi kita tidak langsung menyerah atau menyalah-nyalahkan pemerintah kita. Nah, ini kan saya share dari sekolah alam ya. Nah, kalau sekolah alam akhirnya mereka bikin komunitas sendiri, nggak usah harus nyalain pemerintah atau tergantung pemerintah. Nah, contohnya kalau di Jepang begini, kalau anak baru lahir itu kan pasti ada imunisasi ya, secara berkala. Ya. Nah, sambil nunggu mau periksa imunisasi, itu ibunya disuruh nulis kosakata sudah bisa berapa. Nah, sudah gitu sudah kenal lingkungan apa dan beberapa hal gitu yang harus mereka isi gitu. Nanti kalau sudah itu mereka terus dicek karena speknya kalau umur sekian harusnya sudah begini, umur sekian harusnya sudah begini kan artinya spek-spek dari dokter anak ya. Nah kalau kurang dari spek itu nanti dari kecamatannya atau kita kayaknya puskesmas gitu ya. Wah ini kok nggak sampai spek di situ. Nanti dicari tahu apakah anaknya LB atau apa. Nah kalau LB nanti ada treatmentnya sendiri. Kalau udah lancar ya nggak apa-apa. Lalu mereka mendapat tunjangan untuk orang tua
berapa rupiah gitu ya kalau di Indonesia ini itu 1,5 sebulan untuk beli buku, untuk beli pampers atau apa, untuk beli susu ya dan sebagainya. Nah kalau kita nggak melakukan hal seperti yang dicanangkan oleh puskesmasnya di sini gitu, eh, eh, tunjangan itu kita nggak dikasih karena begitu dicek loh kok nggak ada gitu. Nah kita kan dikasih BPJS sama ya ada ya. Iya, betul, Bu. Betul. Tetapi nggak dikasih arahannya. Oke, you bisa ambil BPJS ini, rumahnya harus bersih, terus kemudian didik anaknya harus begini, dan harus begini, harus gini. Kita kalau satu ketika datang lalu nggak seperti itu, kita nggak dapat tunjangan. Kalau kita kan nggak kasih aja BPJS-nya. Ntar yang sakit aja terus, yang ngerokok aja terus gitu kan. Nah, kalau mereka nggak bisa, harus seperti itu. Nah, di sana tuh, di sini KTP sama SIM tuh jadi satu ya, jadi nggak dua-dua kartu gitu katanya. Lalu kalau nanti anaknya udah besar, lalu misalnya tawuran gitu ya, padahal kan dari kecil udah diberi tunjangan, udah dikasih pelatihan, tapi katanya anaknya nakal gedenya. Itu nanti pada umur tertentu begitu dia terima KTP, misalnya tawuran di sekolahan, itu report yang dari sekolah itu masuk ke kantor kecamatan, sehingga kalau anaknya nakal luar biasa, KTP-nya ada tandanya. Sehingga kesananya dia susah Bu cari kerja, susah untuk bangun usaha sendiri juga nggak bisa karena kan KTP-nya ada tanda jadi izin operasional usaha juga nggak bisa. Jadi begitu dikuncinya sehingga nggak bisa macam-macam gitu yang enggak gitu. Jadi terjaga. Nah, jadi mau nggak mau kita mengikuti semua spek dari pemerintah dan nyata-nyatanya hasilnya memang bagus gitu. Nah, itu cara mereka untuk menuntun generasinya untuk menjadi Jepang masa depan seperti apa. Nah, itu kalau dari buku paketnya juga beda ya. Kalau kita lihat juga di Singapura tuh buku paketnya, kalau kita zaman dulu buku paketnya dari chapter ke chapter ya biasa aja ada penjelasannya. Tapi kalau sesuai dengan grand design-nya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu, di mana nanti udah model, udah ada website ya, di buku paketnya ada web yang link untuk bisa tahu lebih jauh gitu. Makin maju lagi di buku paketnya berubah ditambah barcode sehingga lebih gampang lagi untuk cek lebih jauh tentang materi itu. Jadi berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau buku paket kita kan berubah sebagaimana menterinya ya. 5 tahun sekali ganti, tidak berkelanjutan. Jadi ya beda-beda sekali ya untuk membangun generasi ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu, kira-kira demikian. Ya, baik. Mungkin yang bisa saya tangkap dari Ibu, berarti di sana setelah mereka melakukan, maksudnya memberikan arahan kepada warga negaranya, mereka melakukan evaluasi ya Bu ya? Iya, karena kan tadi ditanyakan gitu ya bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian baik, ini yang menarik ya Bu ya mungkin di Indonesia masih belum ya gitu ya, mungkin masih kurang dalam sisi evaluasi. Oke. Sekarang apakah ada pertanyaan mungkin dari peserta, ada yang mau ditanyakan? Atau dari Mbak Dinda? Ada nih Mbak Siska dan Bu Lola. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan. Oh ya, untuk Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom Q&A ya. Ada pertanyaan, sejauh mana character building berperan dalam konsep sustainable education? Sejauh mana? Character building berperan dalam konsep sustainable education. Sangat berperan. Sustainable education itu terhadap education karena kita makin kesininya makin bersaing ya dengan negara maju dan kita sudah melihat negara yang teknologinya maju itu dia lebih sejahtera sehingga perlu sekali untuk kita memulai pembelajaran itu dari rumah. Kalau di sekolahnya itu dari daycare,
sama-sama bentuk pendekatannya, sehingga kita tidak ketinggalan ya dengan negara maju yang sudah sedemikian pesatnya mereka, kemajuan negaranya juga, karakter juga lebih baik ya. Beberapa negara-negara besar terutama memilah sampah, kita sudah masuk di global warming seperti ini, dan sejauh ini saya lihat di seluruh Indonesia, hampir semua di seluruh Indonesia, sampah kelasnya aja sampah di sekolahnya tidak dipisah ya. Jadi kita sudah menguras sedemikian rupa environment yang kita miliki di bumi ini. Yang ada juga malah kita menyumbang polusi daripada pengurasan terhadap sumber daya alam kita. Jadi sangat-sangat berperan pembelajaran yang berkelanjutan mulai dari rumah atau dari daycare. Bukan dimulainya nanti dari SD atau dari TK ya. Mereka tuh sudah memulai dari daycare. Daycare itu umur 2 tahun kan sudah bisa jalan ya. Nah, sebegitu mereka sudah bisa jalan, itu anak-anaknya kalau dikasih kue atau permen coklat ada bungkusnya, dia disuruh ke orang tuanya atau disuruh gurunya buangnya ke tong sampah. Jadi nggak kita kasih coklatnya, lalu bungkusnya kita yang buangin, nggak. Dia kan udah bisa jalan. Sebegitu mereka memulai pendidikan bersih pada anak-anak. Gitu. Terima kasih Bu Lola. Ya. Ada pertanyaan yang kedua. Apakah sustainability education sudah ada dalam kurikulum sekolah di Indonesia? Bagaimana implementasinya jika sudah ada? Kalau yang berkelanjutan di Indonesia, so far saya nggak lihat ya. Saya pernah waktu itu diminta sama adiknya Gubernur Jawa Barat ya. Aku manggilnya sih Kang Emil gitu ya. Coba Mbak Lola dilihat pendidikan berkelanjutannya di Indonesia kayak apa. Terus saya datang ke kantor kediknasan, mereka bilang nggak ada karena kita 5 tahun ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, jadi nggak berkelanjutan. Ya udah, saya jauh-jauh dan adiknya Kang Emil itu ya, udah jauh-jauh dari Bandung sampai kantor Diknas nggak dapat apa-apa, kita pulang lagi nggak lama-lama juga karena nggak ada dokumen atau apa yang kita bisa ambil untuk membangun pendidikan seperti itu. Karena itu mungkin ya 5 tahun ganti menteri, ganti juga. Insya Allah nanti kalau yang sekarang ini sudah kelihatan mulai ya bahwa siapapun nanti menterinya, grand design-nya tuh udah dicanangkan oleh menteri yang sekarang sepertinya sudah mulai. Tapi karena COVID seperti ini kita belum bisa secara gamblang melihatnya ya, masih dalam persiapan. Salah satunya yang mereka bikin itu percepatan yang Merdeka Belajar itu dan sekolah penggerak ya. Nah, kurang lebih seperti itu kayaknya yang sekarang. Oke, thank you Bu Lola. Ini Ya, ada pertanyaan lagi. Menurut Ibu, pendidikan apa yang cocok untuk di Indonesia? Silakan. Yang cocok untuk Indonesia, saya pikir kita harus rumuskan bersama-sama. Jadi tidak hanya satu Kementerian Pendidikan aja ya. Saya melihat di sini di Jepang itu mereka berkolaborasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, sama Kementerian Kependidikan. Dan itu bergerak sama-sama. Di mana ada yang urus model pendidikan itu nanti kalau sudah ada perumusannya di kantor kecamatan atau yang langsung dekat dengan keluarga itu di puskesmas kayak kita di sini gitu. Lalu nanti di sekolah seperti apa, entar di masyarakat umum tuh seperti apa. Dan hal-hal tersebut tuh mereka ingatkan secara masif apa yang mereka sudah canangkan dalam bentuk science aids atau kadang-kadang nih kayak sekarang kan lagi COVID ya, seringkali pemerintah tuh merimain kita untuk jaga jarak
cuci tangan dan sebagainya itu di HP. Jadi kalau kita lagi buka internet atau di HP itu peringatan dari pemerintah itu keluar gitu. Terus kemudian kalau kita lagi jalan-jalan ke arah pasar atau toko itu halo-halo untuk mengingatkan itu bunyi terus gitu. Dimana di jalan-jalan suka ada speaker ya, itu ada pemerintah untuk emergency kalau ada bencana gempa bumi apa-apa itu speakernya dari informasi dari pemerintah itu akan keluar seperti itu. Jadi betul-betul digiring gitu. Sehingga lama-lama mau nggak mau akhirnya kita terbiasa mengikuti. Nah, untuk seperti itu kita contoh di Indonesia ya orang tua, guru, warga di kompleknya ya berkolaborasi bangun sama-sama kira-kira apa nih yang terbaik untuk menjadi wilayah ramah anak atau wilayah yang sehat atau higienis seperti apa, apalagi COVID ini ya mau masuk komplek itu harus cuci tangan, harus pakai masker dan seterusnya. Nah itu ada tanda di mana-mana. Terus ada fasilitas yang mengendorse apa yang kita harapkan. Sehingga insya Allah saya lama-lama bisa terbangun ya, perlu waktu. Jadi kita perlu pendekatan yang masif untuk membangun penyadaran. Mungkin nanti kalau ada kapan kali kita bisa share, mungkin saya nanti lewat Dinda untuk kasih alasan ya kenapa harus pakai masker. Itu di TV Jepang itu dikasih lihat bagaimana virus itu dari orang ngomong itu keluar. Makanya kenapa harus distance-nya 2 meter. Nah, baru ditekankan pakai masker. Tapi tidak hanya bilang pakai masker, tapi penelitian bagaimana virus itu bisa menjalar secara ilmiah itu dari dinas kesehatan tentunya itu kebaca sama semua orang dan itu berulang-ulang di TV. Oh gitu loh, virusnya akan menyebar masuk ke kamu gitu. Jadi nggak hanya bilang pakai masker, jadi yang disuruh-suruh suka ngelawan ya kalau kita ya. Kemudian tetap aja berkerumun. Nah, kalau di situ bego aja lagi kalau harus berkerumun kan dia sudah lihat. Itu penelitian secara fisik, nanti saya bisa share ke Dinda supaya bisa di-share ke orang tua atau guru. Ya nih Bu Lola, ada salah satu ibu peserta di sini, dia bercerita, saya selalu menganjurkan anak tuh kalau keluar rumah pakai masker. Namun ketika anak saya keluar rumah dengan menggunakan masker, tetangga ada berkomentar, kok pakai masker? Lebay banget. Padahal kan ibu tersebut mengikuti protokol kesehatan ya Bu ya, gitu. Nah, saya rasa mungkin tetangga dari ibu tersebut perlu dikasih video perihal masuknya virus-virus COVID nanti saya share ya. beberapa video saya share ke Dinda, nanti Dinda bisa share ke orang tua yang sekarang ikut nanti saya kirim ya Bapak dan Ibu. Semua, ya. Jadi semua ada reasonnya, jaga jarak, kenapa pakai masker, kenapa cuci tangan, kenapa semua ada video ilmiahnya ya dari Dinas Kesehatan. Ada pertanyaan terakhir nih Ibu. Bagaimana caranya memulai sustainability education dari keluarga sendiri dan bagaimana menerapkan bagaimana menerapkan sustainable education di Indonesia? Keluarga sendiri dan di Indonesia. Iya. Bisa ke slide selanjutnya? Oh boleh Bu. Oke. Nah, ini kan pendekatannya yang taksonomi belum, teman-teman guru terutama ya sudah pasti tahu lah. Lalu ini ilmu yang diamalkan dan ilmu yang ilmiah dan yang ilmiah itu diamalkan. Lalu baca yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau secara dari rumah nih misalnya ya, anak kita itu kan sekarang udah nggak bisa keluar semaunya. Nah itu cucu aku tuh yang umur 4 tahun itu sering ngintip-ngintip di jendela keluar gitu, sebetulnya dia mau main keluar ya. Nah itu kebetulan sekarang lagi musim hujan di sini, jadi saya bikin di kaca
tabel, ada 2 kolom. Lalu kolom 1 itu cucu saya suruh gambar-gambar itu awan, ya. Lalu nanti nggak lama kemudian kan hujan. Nah di tabel kemudian dia suruh gambar hujan. Selanjutnya lagi besok-besok dia gambarnya matahari. Lalu nggak ada hujan. Lalu nanti ada gambar awannya mendung, kan ada awan putih, ada awan gelap. Lalu kalau enggak suka ada petir, nanti digambar petir. Nah itu jadi membaca yang tidak tertulis, tapi dia bisa baca pola itu. Sehingga kalaupun dia keluar, perlu apa, dia udah tahu nanti dari ramalan yang dia bikin gambar-gambar itu di rumah, lalu dia mau keluar, dia harus bawa payung. Nah, harus pakai sepatu bot. Nah, seperti itu. Jadi, sudah mengerti, lalu paham, lalu dia cobain, lalu kemudian dia lihat, pulang dari situ pakai sepatu bot, pakai itu, tidak basah. Nah, itu dari rumah. Nah, kalau nanti dia berangkat ke sekolah, dia juga udah tahu siap-siap. Karena nanti kemungkinan hujan atau apa, nah dia harus siapkan. Lalu nanti kalau di sekolahnya itu belajarnya ya lebih lanjut lagi tentang siklus hujan. Nah, itu bentuk kesinambungan dari rumah, dari sekolah. Dan di kuak itu jelas sekali kalau bicara tentang hujan. Jadi dia lebih paham ya. Jadi semua aspek-aspek taksonomi bumi insya Allah bisa terpenuhi. Nah, jadi bentuknya bagaimana materi di sekolah, bagaimana hal itu terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita membangunnya di rumah. Karena dari buku paket kita, itu jarang kita temukan kalau kita belajar sesuatu, misalnya belajar tentang eruption gunung meletus ya. Nah, itu nanti ada magma, ada gunung, lalu nanti ada asap keluar, lalu nanti magmanya keluar, lalu bisa berbahaya. Nah, kita hanya sampai di situ belajarnya, bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan lain-lain. Tetapi lalu terkaitnya dengan kita gimana kalau misalnya terjadi? Nah, biasanya kalau pembelajaran di Jepang itu, apa nih yang harus kita siapkan kalau nanti terjadi ini? Nah, itu disiapkan kalau misalnya di Jepang sering banget tuh yang namanya gempa bumi. Nanti alarm HP itu bunyi di mana-mana. Di TV juga langsung sebentar lagi akan ada guncangan gitu. Nah, guncangan itu biasanya ada nomor. Apakah perlu keluar rumah, ataukah hanya buka pintu, dan selanjutnya. Lalu kita udah siapkan ada beberapa hal, misalnya selimut kayak plastik atau kayak kertas rokok yang metalik itu tipisnya. Nah, kalau kita selimut di situ, kalau udara di luar dingin, di dalam panas. Kalau udara panas, di dalamnya dingin. Gitu. Nah, itu dipersiapkan. Nah, anak-anak belajar sampai di situ. Apa yang dia pelajari selesai sampai dengan nanti kalau itu terjadi juga di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebetulnya yang harus kita bangun di pendidikan Indonesia. Baik, menarik sekali Bu Laula. Oke, mungkin sedikit ya pertanyaan menggelitik di saya ya. Mungkin ada di sini kan tadi Bu Laula menceritakan ada kesinambungan antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah ya. Nah, ini pada kenyataannya ketika di Indonesia ini Bu, misalkan saja ambil satu contoh ketika anak makan ya, mungkin di PAUD ataupun kita bicara pendidikan anak usia dini ya Bu ya, mungkin di beberapa PAUD atau di beberapa TK mungkin sudah diajarkan tuh ya SOP tentang bagaimana akan makan gitu ya, misalnya harus cuci tangan dulu, terus harus duduk di meja dan kursi. Kenapa sih harus kita makan di meja? Karena itu sebenarnya membentuk
posisi tubuh kita gitu ya. Tapi kebiasaan orang Indonesia nih ya Bu ya. Kalau misalnya apalagi bunda-bunda atau ibu-ibu yang masih pendidikannya itu kurang ini ya, masih banyak sekali ya orang tua yang pendidikannya kurang ya, seperti SMP masih mungkin, SD mungkin ya, masih ada. Nah, terkadang ketika di sekolah sudah diajarkan sikap makan yang baik, duduk di meja gitu ya, tidak mengobrol gitu ya, tapi nanti di rumah ternyata malah berbeda gitu kan peraturannya, sehingga tidak menjadi membentuk satu kebiasaan lagi untuk anak gitu, karena di rumah juga aku makannya boleh sambil jalan-jalan naik sepeda gitu biasanya kan ya kalau di Indonesia gitu ya. Nah mungkin ada komentar nih dari Bu Laula, gimana sih caranya pendidikan di Jepang itu ya, pendidikan anak usia dini di Jepang itu bisa konsisten banget dari keluarga menyambung ke sekolah dan bahkan itu menjadi kebiasaan mereka. Apakah ada suatu sistem yang kemudian misalnya dibagikan ke orang tua gitu ya, SOP tentang kebiasaan gitu ya, atau bagaimana Bu? Kalau mau masuk daycare atau sekolah gitu, kan kita isi formulir ya. Terus kemudian ada MOU. Itu salah satu MOU-nya orang tua harus berlaku jujur. Ada tulisan seperti itu. Jadi harus jujur. Nah, bagaimana ngecek orang tua jujur apa enggak? Itu kan suka-suka orang tua yang ngeyel mungkin gitu ya. Kan ada sekolah itu kan ada home visit ya. Kalau di Indonesia juga ada gitu. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh orang dari kantor kecamatan untuk bagaimana harus bersih di rumah terhadap anaknya dan lingkungan rumahnya. Lalu spek itu juga harus nyambung sama dengan yang di sekolah atau daycare atau TK atau SD sekalipun. Terus kemudian nanti guru itu datang ke rumah, lihat sama nggak, udah dilakuin belum. Misalnya di rumah udah langsung cuci tangan seperti spek yang udah di sekolah belum. Nah kadang-kadang kalau orang sekolah alam tuh ya bisa dibuatkan gambar tahapan cuci tangannya seperti apa. Nah kalau kita lihat seperti itu ada di rumahnya dan itu dicek betul oleh gurunya, nah itu merupakan suatu hal yang wajib. Karena kalau itu tidak berlaku juga di sekolah dan tidak berlaku juga di rumah, nanti kantor kecamatannya bisa menutup kemungkinan dapat tunjangan ya buat orang tua, dan sekolahnya itu sendiri nanti diberi peringatan kenapa itu tidak diingatkan kembali ke orang tuanya untuk seperti ini gitu. Jadi buku komunikasi itu selalu harus berhubungan antara orang tua dan sekolahan dan harus jujur. Ini kok ngantuk, tadi tidurnya jam berapa, sudah ke belakangnya berapa kali, terus kemudian sudah betul nggak minum susu dan sebagainya. Itu saben hari ditulis tuh. Dan untuk di daycare sendiri, apalagi sekarang sampai mungkin di SD ya karena COVID, itu periksa panas badan sampai 3 kali. Jadi kalau saya lihat di TV, anak-anak yang sekarang udah mulai masuk sekolah, ya, itu temperatur tubuhnya diperiksa. Di samping harus duduknya berjarak dan yang masuk setengah, kemudian periksa panas dan sebagainya. Nah itu temperaturnya diperiksa sampai 3 kali. Kalau ternyata panas langsung kontak orang tuanya. Segera dibawa ke dokter dan selanjutnya. Jadi pihak sekolah juga ngecek ke rumah. Nah sekarang kalau kita di Indonesia gimana nih caranya ya? Orang tua yang masuk ke sekolah kita ya harus menyetujui betul-betul MOU yang kita bangun supaya kebiasaan atau karakter itu bisa terbangun sama antara sekolah dan rumah, ya membuat MOU yang suatu waktu guru bisa datang atau teman-teman sama anak-anak sama gurunya bertamu gitu bisa lihat yang visit home gitu sehingga
untuk mendorong bisa terjadi hal-hal yang makannya nggak sambil naik sepeda atau digendong mbaknya jalan-jalan di komplek ya. Nah, itu nanti bisa dicek. Nah, kalau gurunya lihat seperti itu ya, nanti diingatkan lagi di sekolahan melalui buku penghubungnya gitu. Mungkin seperti itu ya, karena kita Baik. dari budaya pemerintahnya nggak kenceng ya mendidik anak bangsanya untuk hidup bersih, untuk teratur dan selanjutnya. Iya, menarik sekali ya. Tapi di sekolah-sekolah di Indonesia sebenarnya sudah ada ya Bu ya buku penghubung, tapi mungkin belum ada ini ya, belum ada apa ya evaluasi yang lebih lanjut ya mengenai itu gitu kan. Home visit pun mungkin harusnya lebih diperjelas lagi gitu ya. Iya. Ya, Jadi baik. aims-nya dari kerjasama dengan orang tua itu yang kita sepakati seperti apa, sehingga kalau kita kan ada PTA ya atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Nah, itu kita berkolaborasi aja untuk sama-sama membangun arah lebih baik ke depan, baik gurunya, baik kumpulan orang tua muridnya, sehingga generasi kita ke depan itu bisa bentuk spek baik yang bersamaan begitu. Kalau enggak siapa lagi yang mulai? Kita kan nggak bisa nunggu-nunggu dari pemerintah atau nyalah-nyalah kan gitu ya. Kita berpikir aja sebaiknya bagaimana, lalu bekerja sama dengan orang tua. Nah, insya Allah bisa terbangun. Kita deal. Kalau di sekolah alam nih ya, saya kasih contoh. Kalau dia jadi anak baru, itu biasanya TKA gitu kan, di TK-nya. Mereka langsung orang tua yang rumahnya sampahnya belum dipilah, sudah harus mulai dipilah bersama-sama dengan anaknya membuat sampah yang untuk dipilah-pilah. Nah, nanti dengan seperti itu akan jadi sama, ada yang di sekolah juga ada di rumah. Nanti orang tua harus kasih foto atau video share pakai WA, oh sedang buat tong sampah pilah, lalu sudah memilah sampah. Nanti setiap hari tertentu sampah kering itu dibawa ke sekolah, botol plastik, kaleng, kertas, lalu nanti sekolahnya itu jual ke pengepul, lalu nanti hasilnya sama anak-anak untuk membelikan alat kebersihan seperti sapu, karbol dan sebagainya untuk membersih lingkungan sekolah. Jadi sudah banyak di sekolah alam anak-anak membersihkan lingkungan sekolah sendiri, jadi nggak semuanya serba OB dan di rumah juga nggak serba mbak. Makanya yang YouTube saya kirim itu berupaya untuk anak membangun habit sadar akan kebersihan gitu. Mungkin ke depannya kalau ada guru-guru atau orang tua murid mau, nanti kita bisa buatkan YouTube khusus untuk orang tua dan guru, bagaimana mendirect bentuk-bentuk seperti itu menyambung dari rumah dan sekolah. Kalau mau nanti saya bisa buatkan lewat YouTube-nya gitu. Baik, menarik sekali ya. Wah, sebenarnya nanti ketika itu menjadi sebuah habit yang bagus, goal yang tadi di awal Ibu terangkan ya, ketika anak-anak bisa menjadi problem solver gitu kan, mereka bisa berkreasi gitu kan, punya rasa kreativitas yang tinggi, itu mungkin akan lama-lama akan terlatih muncul di dalam diri setiap anak ketika mereka sudah melakukan pembiasaan itu tadi ya Bu ya. Gitu. Iya, itu dengan sendirinya. Nanti kalau ada yang nggak cuci tangan, itu nanti temannya akan komplain gitu. Di situ ya, kalau anak kecil-kecil nih dari umur 2 tahun kan udah bisa makan sendiri walaupun berantakan gitu ya. Iya. Dia makannya secara berkelompok. Kan ada anak yang makan di mood lama banget gitu ya. Nah, itu strategi yang di daycare Jepang aku lihat dia duduknya berkelompok. Lalu setiap kelompok itu mensupport untuk makannya yang betul biar sama-sama cepat habis. Lalu bisa sama-sama keluar dari meja itu untuk main. Jadi kalau teman yang lama nanti diingetin, ayo dong kamu makannya yang betul, nanti kita biar sama-sama main. Setelah selesai makan, itu mereka sendiri membawa lap. Anak Jepang itu dari kecil itu bawa lap sendiri. Jadi mejanya dia lap sendiri. Walaupun nanti dia tumpahin air minumnya, dia lap-lap main-main gitu ya. Tapi dia sebetulnya udah kita latih untuk membiasakan
habis makan itu dilap mejanya, terus kemudian piringnya ditaruh, ada traynya di situ. Terus kalau kita ke restoran-restoran, itu di mejanya ada lap, kita suruh lap sendiri. Kalau kita ke McD kan juga suka ada tuh untuk ditaruh ke tempat tray ya, tapi Iya, kita kan betul, nggak betul. lakukan, kita tinggal aja ya. Iya. Nah, kalau di Jepang enggak, dia lap, traynya dibalikin, kursinya dimasukin. Nah, itu spek itu mulai dari daycare, mulai dari rumah sampai ke restoran-restoran. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita mulai dari sekolah dan di rumah, tentu kalau kita memang bisa kerjasama antara guru dan murid, lalu guru dan orang tua, lalu restoran di sekitar kita atau apa, kita edukasi sama-sama. Kan dia juga mau kalau anaknya nanti atau pengunjungnya nanti teredukasi dengan gitu. Aku kalau begitu nanti aku mau makan di restoranmu, kalau restoranmu speknya kita sama begini. Insya Allah sih orang mau yang berbuat baik ya. Sekarang tinggal upayanya kita aja bagaimana mempengaruhi mereka supaya masuk ke budaya baik yang kita bangun bersama gitu. Oke, menarik sekali ya Bu. Baik, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini pertanyaan yang akan disampaikan ke Bu Lola. Mbak Dinda minta bantuannya untuk dibacakan. Siap, Mbak Siska. Ini ada pertanyaan. Mindset orang tua di Indonesia masih terfokus pada penilaian evaluasi belajar. Apa saran Ibu untuk bisa mengubah pandangan tersebut? Nah, kita masih ke evaluasi belajar, kita masih, wah anaknya ranking gitu ya, udah bangga setengah mati deh. Tapi kita negerinya tetap aja paling rendah sedunia. Itu mikirnya gimana gitu. Nah, aku pernah ngobrol-ngobrol waktu itu kalau nggak salah, saya ikut seminar ada di Singapura. Begitu ada orang Korea juga, dia bilang kita mendingan nggak usah terlalu kencang sendirian gitu, mendingan baik tetapi bentuknya sama-sama. Jadi nggak menang sendiri gitu. Karena kekuatan satu bangsa itu ya semua warga negaranya, nggak 1-2 orang gitu. Biasa 1-2 orang yang bisa, atau lalu nggak bisa pengaruh juga terhadap satu negara yang besar kayak kita. Jadi sekolahnya sendiri tidak membuat ranking. Kalau dulu saya ngajar di Global Jaya itu nggak ada ranking, biasa aja, rapot tuh biasa aja. Kalau dibuat ranking seperti itu, orang tua lebih mengacu ke sana, walaupun jangka panjangnya itu nggak menjadi suatu perubahan besar ya buat negara kita. Jadi mungkin nanti kita buat sekolahnya ranking yang nggak diterakan di rapot gitu, lalu kita jelaskan secara logika kenapa kita tidak menyalahkan. Jadi orang tua ya belajar aja, kita harus betul-betul edukasi itu knowledge, skill dan karakternya itu harus ada rapot tiga-tiganya gitu. Kalau hanya rapotnya isinya knowledge ya udah kejar ranking semua. Tapi kalau ada rapotnya skill, ada rapotnya karakter, nah itu insya Allah enggak. Kalau sekolah alam tuh rapotnya 3 begitu. Jadi kalau PPKN-nya misalnya nilainya 8-9 gitu ya, kan gampang hanya ngisi ABCD atau apa. Lalu tapi dia seringkali dilihat buang sampahnya sembarangan, lalu apa gitu, datangnya telat. Itu nanti dibagi itu nilainya, atau dia tetap tawuran. Jadi nilai yang di atas kertas itu dibagi dengan nilai yang skillnya seperti apa, karakter seperti apa. Kita namakan kalau di sekolah itu ada rapot akhlak gitu. Jadi harus tiga-tiganya balance. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Lola. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada kondisi di mana dua orang tua bekerja, dan mereka kesulitan membimbing anaknya saat school from home. Kemudian, kan fenomena yang terjadi saat ini kan anak di rumah saja belajar dari rumah, jadi porsi main gamenya tuh juga menjadi banyak, Bu. Apalagi kalau orang tua bekerja, anaknya school from home.
Bagaimana tipsnya menghadapi hal ini terkait dengan sustainable education? Kalau kita sudah deal ya kepada anak kita, di rumah itu selama ibunya bekerja kan ibunya mencari uang untuk anaknya, bapaknya cari untuk anaknya. Karena anaknya menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan dia dan kepentingan bersama. Jadi dibuatkan timetable di mana dia harus melakukan ini. Jadi nggak game terus. Nggak mungkin kalau dia main game terus, beberapa poin-poin yang harus dilakukan dia dia abaikan gitu. Jadi kalau dia nggak lakukan, misalnya ada uang jajan atau ada apa, dia di ujungnya ya kita nggak kasih. Seperti juga kantor kecamatan dari Jepang ini ya, kalau dia nggak lakukan spek-spek dari pemerintahnya, dia nggak dikasih BPJS-nya, begitu istilahnya. Nah, jadi harus ada agreement antara anak dan orang tua biar win-win, lalu kemudian nanti bisa dicek lah lewat video call, udah selesai apa, udah selesai, suruh kasih lihat gitu. Oke, jadi kalau saya berkesimpulan antara orang tua dan anak itu tetap harus ada peraturan ya Bu ya? Orang tua membuat peraturan ke anak, disepakati bersama, sehingga anak juga mengerti bahwa kalau dia tidak melakukan peraturannya akan ada suatu punishment. Ya, seperti itu. Sehingga orang tua jadi lebih nyaman juga meninggalkan anaknya karena bekerja, karena ada peraturan dibuat sehingga anak juga sadar bahwa oh ya ada peraturan, saya mesti nurut atau enggak saya akan mendapatkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Yang kayak film pernah waktu itu di TV apa yang Nanny itu ya. Kan bisa diatur timetable-nya dan membuat timetable seharian di rumah itu harus bersama-sama, sama-sama deal lah. Lalu jadi mereka udah mengiyakan untuk nanti mau disuruhkan, jadi nggak hanya main perintah. Tapi ini gini, oke deal ya, sekarang saya bekerja, kamu lakukan ini, seperti itu. Jadi ada kesepakatan bersama ya Bu, sehingga anak juga happy, orang tua juga happy. Bukan dengan diktator gitu ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kebijakan negara sangat berpengaruh dalam sustainable education. Atmos Menteri 5 tahun lalu gimana solusinya kita dari, bentar saya agak bacanya agak bingung sedikit. Oke, dengan adanya kebijakan yang berubah-berubah sama 5 tahun ini ya Bu ya, itu bagaimana metode pendidikannya agar mudah diikuti juga oleh orang tua, oleh guru, sehingga dan anak juga tidak stres, karena kan berubah terus ya Bu ya. Iya, kalau kita di sekolah alam ya, siapapun menterinya, apapun kebijakan, perubahan kebijakannya, kita tetap memakai konsep kita sekolah alam. Jadi terserah aja. Orang di seluruh dunia nih secara sederhananya ya Mbak ya. Kalau umur sekian itu belajarnya 1 sampai 10 gitu ngitungnya. Misalnya nih ya, itu umur TKA ya, atau TKB. Belajar menghitung tuh sampai 10. Dimanapun anak di dunia pasti kurikulum awalnya seperti itu. Walaupun dia Amerika atau Rusia sekalipun, nggak mungkin langsung aku negara maju ya udah aku langsung belajar tentang ini aja deh, satelit atau apa gitu, tata surya, kan nggak gitu juga, sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kita harus punya kekuatan konsep, oh kira-kira maunya seperti ini pemerintah, ya udah kita pakai cara kita sendiri ngajarnya, sehingga apapun atau bagaimanapun perubahannya, pada dasarnya konsep intinya itu sama-sama aja, karena kemampuan anak sesuai umurnya ya emang segitu gitu. Jadi nggak usah ikutan bingung. Yang kemarin itu yang kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 13 itu ya. K13. Nah itu kan buku paketnya pusing banget Bu kalau saya lihat. Nggak ada tuh di dunia buku paket yang berseri-seri yang model yang kayak gitu, lalu pas ujiannya gimana cara gitu. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa tahu aja dibikin gitu. Tapi kalau sekolah alam sih nggak peduli. Mereka tetap aja pakai model resources yang
saya adopt ada dari Singapura, dari Inggris, lalu kita bikin rumusan sendiri. Pasti sekolah-sekolah juga ada kayak gitu. Tapi sekolah yang tanda kutip agama gitu ya, mereka kan punya kayak Tarakanita punya sendiri, terus Al Azhar punya sendiri gitu. Ya udah nggak usah terlalu, buku ini kita beli semuanya. Oh, cakupannya hanya itu. Ya udah, lalu kita secara kita jadi tetap kita harus bikin grand design sekolah kita sendiri. Kita kan nggak dapat dari pemerintah ya. Kalau Jepang itu grand design-nya 50 tahun. Australia itu 20, Singapura itu 30. Jadi nanti 30 tahun ke depan tuh anak bangsanya akan bentuknya seperti ini. Tahu, tertib, jago teknologi, apa-apa. Itu udah diatur tuh mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah. Itu sampai makannya segala tuh diatur di sekolah. Kan kalau di Jepang semua makanan dari sekolah ya. Sehingga gizinya seperti ini anaknya. Jadi ntar anak Jepang masa depan tuh akan kekuatannya seperti itu. Kita kan nggak ada tuh. Nah, tukang jajanan di depan yang pakai pewarna, pakai borak segala, lancar-lancar aja ya. Nah, itu kita aja yang membuat aturan, kita dan sekolah. Lalu kita buat sedemikian rupa. Tentu ada dari sekian banyak orang tua itu yang dokter, gizi, dan sebagainya ya, dokter anak. Kita rumuskan, lalu kita canangkan, lalu kita bikin MOU bahwa nanti kita seperti ini. Sehingga ya, kita punya grand design sendiri. Jadi anak kita tuh lulus daycare ya, kalau di Jepang nih, speknya ya, Mbak. Dia harus mandiri, pakai sepatu sendiri, pakai baju ganti sendiri, habis ganti baju bawa pakaian kotornya ke washing machine sendiri. Itu umur 2,5 tahun tuh udah bisa semua. Terus cuci tangan tuh speknya udah benar. Jadi spek umur sekian tuh dapatnya ini, speknya begini. Ntar kalau udah masuk SD dia udah begini, udah masuk SMP dia harusnya udah begini. Nah itu jadi selama kependidikan yang berkelanjutan itu target capaian-capaian itu jelas kelihatan gitu. Kalau kita kan nggak jelas di mana-mana udah sampai sarjana sekalipun, even dia dokter pun kadang-kadang habis makan apa tinggalnya itu di meja kotorannya atau apa atau tisunya buangnya sembarangan. Jadi nggak ada skill sama karakternya. Nah itu kita bangun sekarang. Nggak usah tunggu-tunggu kebijakan. Syukur-syukur yang sekarang kebijakannya nanti bisa sampai situ. Kalau nggak kita rumuskan sendiri. Kita banyak lihat. Nanti insya Allah saya bantu dengan bentuk YouTube ya buat orang tua dan guru. Kita lagi bikin memang. Wah, terima kasih Bu. Tuh pasti akan ada orang tua dan guru yang senang banget Bu kalau ada aplikasi seperti itu. Ya, nanti mungkin awal-awal saya kasih share lewat Mbak Dinda atau Siska foto-foto gitu ya, apa yang disiapkan dari daycare mereka dan hasilnya gimana. Nanti sementara YouTube-nya saya buat untuk orang tua dan guru, nanti tinggal di-share linknya gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, Bu Lola, sekolah berkarakter itu sebenarnya tuh kayak gimana ya? Karena banyak sekolah yang menggunakan label-label sekolah karakter. Tapi endingnya sama aja kayak sekolah-sekolah lainnya, Bu. Nah, gampang sekali kalau kita mau cek ini sekolah berkarakter apa enggak ya, gitu. Kita mulai dari luar pintu gerbang aja. Kita lihat, kalau sekolah kan lebarnya pintu gerbangnya panjang gitu ya Mbak Dinda ya. Yeah. Kita lihat got, biasanya kan ada got ya di depan pintu gerbang itu. Gotnya bersih nggak gitu. Ntar kalau kita masuk bagaimana, kalau yang buka sepatu gitu, sepatunya ditaruh di mana, ada tempat cuci tangannya apa enggak, ada signage-nya enggak, setiap anak masuk harus ini. Kalau sekarang malah kalau di Jepang, ntar saya share di WA ya, ada periksa panas. Nah, itu semua tahapannya. Jadi kayak coding gitu lah, abis ini, kalau nggak gini kamu akan gini, kalau gini kamu gini, kalau kamu melakukan ini kamu dapetnya gini. Terus sampai dengan kita lihat perpustakaannya, kita lihat toiletnya gitu. Apakah itu semuanya sudah berkarakter gitu. Kadang-kadang wah sekolah berkarakter agama, ya bagus emang hafalan agamanya segala macam. Tapi di perilakunya kadang nggak nyambung gitu. Nah itu kita nanti bisa lihat. Kira-kira dari awal depannya aja sudah menunjukkan berkarakter atau enggak gitu. Itu bermula ya dari kebersihan dan kerapihannya. Bukan hanya moto-motonya aja ya. Gitu.
Oke. Jadi kita juga bisa melihat gak hanya dari hasilnya, tapi juga dari luar sekolah juga bisa kelihatan ya Ibu ya, tentang sekolah berkarakter Mm-mm. itu berjalan apa tidak. Iya, Oke, Mbak iya Siska, betul-betul. saya kembali ke Mbak Siska. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Iya. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu, guru semuanya pertanyaan-pertanyaannya nih. Eh, Lalu kita lanjut ya Bu Laula ke Ya, slide yang terakhir terakhir. tentang model kegiatan. Ya, Nah, silahkan ya. Bu Laula. Nah, ini model kegiatan kalau SD itu terkait mungkin belajar serangga gitu ya. Mungkin nanti bisa juga diperluas pendalaman untuk IQ-nya itu dari majalah Kuak, itu banyak sekali dan lebih mudah dipahami karena banyak gambar-gambar di situ ya. Saya kalau kemana-mana diminta jadi konsultan pendidikan pasti saya bawa Kuak gitu untuk lebih mudah memahami sains tersebut. Nah, jadi anak-anak harus ada pendekatan IQ untuk knowledge-nya, lalu PQ itu untuk skill-nya, lalu SQ itu sama EQ untuk karakternya. Jadi kalau kita masuk ke materi apa, kita lihat dulu, oh, what ya, what-nya itu. Kalau udah what terus gitu, why atau lalu how, lalu pokoknya apa 5W 1H 5W ya Bu 1H. ya. Nah, itu pendekatannya seperti itu. Sehingga nanti insya Allah jadi pembiasaan. Karena di situ nanti anak berupaya membuat grafik, ya, ada perintah buat grafik, ada eksperimennya, ntar ada art and craft-nya, ada buat peta, dan selanjutnya. Jadi belajarnya itu menjadi lebih kaya dan karena ini di rumah, akan membawa satu perubahan di rumah kita. Ya, nanti di sini lewat YouTube Orang Tua dan Guru, bagaimana dia menyiapkan kenapa harus kita menyiapkan sampah itu harus dipilah yang terkait global warming dan sebagainya. Jadi IQ itu mencari tahu dulu tentang nyamuknya apa dan bagaimana. Oh ternyata nyamuk itu banyak jenisnya, lalu beberapa nyamuk itu bawa penyakit. Nah jadi dia paham. Kemudian itu datangnya dari mana sih nyamuk? Nah, oh bersarangnya tuh di air-air tergenang atau di dekat-dekat sampah yang kotor-kotor. Nah, kemudian kapan itu nyamuk akan banyak? Nah, ini yang belajarnya yang dari tidak tertulis. Tunggu dari pagi sampai sore gitu ya. Oh pagi-pagi jam segini ada nyamuk nggak? Oh nggak ada. Siang? Oh biasanya menjelang sore ada nyamuk. Nah, itu sebaiknya pintunya ditutup. Nah, jadi itu belajar dari yang tidak tertulis. Nah, anak-anak ya harus itu tutup pintunya karena ada nyamuk. Nah, tapi tetap supaya udara tetap masuk mana? Oh, mungkin pintunya kita desain yang ada kasanya. Lalu ventilasinya juga ditutup dengan kasa supaya nggak masuk nyamuk seperti itu. Lalu kalau kita di Al-Quran itu kan atau di kitab suci ada belajar kenapa kita harus bersih atau mungkin ada juga yang membahas tentang nyamuk dan sebagainya. Oh ternyata itu ada bagian dari ciptaan Tuhan yang harus kita pahami dan kita sikapi. Lalu setelah anak paham itu sebetulnya yang harus mengantisipasi nyamuk itu siapa-siapa aja sih? Ya, kita semua warganya, mungkin ibu kita atau bapak kita menyiapkan antis gitu kah? Atau baygon gitu kalau tetap aja udah kita bersih tapi nyamuk dari tetangga karena belum bersih juga ke tempat kita. Lalu mungkin dari pemerintah setempat ada fogging. Nah, jadi anak paham oh itu semua hal-hal yang diantisipasi supaya kita tidak diserang nyamuk lalu nanti jadi penyakit. Nah, itu kan udah membangun analisis dan sebagainya. Lalu anak mengamati, lalu dia juga
tahu bahwa ada beberapa yang dibuat oleh apotik atau apa, kalau kebetulan sakit juga harus minum obat malaria dan sebagainya. Nah, jadi dia bisa mengetahui lebih banyak tentang nyamuk, bukan hanya kalau ada nyamuk lalu rasanya gatal aja gitu. Tetapi dia tahu apa-apa yang harus dia sikapi dari nyamuk tersebut. Namun sebelum pembelajaran dari model kegiatan di rumah ini harus perhatikan do and don't-nya atau safety prosedurnya dan berikut pengawasan orang tua. Karena ada himbauan, ada nggak coro di rumahmu, ada nggak tikus? Jadi jangan cari-cari sarang tikus, nanti bahaya ya. Karena nanti bisa kena pes, tapi bisa search internet, lalu apa yang kita harus antisipasi supaya nggak ada lalat dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau ada makanan-makanan yang sisa-sisa atau apa, kalau kita bungkus plastik ya lalat nggak datang, baru kita buang ke tong sampah atau tong sampahnya harus tertutup. Jadi hal-hal seperti kegiatan ini yang belajar tetapi membawa perubahan di rumah. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Menarik sekali ya, Bu. Berarti untuk model kegiatannya ini mungkin nanti orang tua bisa mencobanya di rumah dengan tema yang berbeda ya, Bu ya. Ya, nah, bisa biasanya lalat, apa? Biasanya kan orang tua nih nggak kepikiran loh, Bu. Maksudnya kadang bagaimana caranya supaya apa yang kita hadirkan, kegiatan yang kita hadirkan pada anak atau suatu masalah yang kita hadirkan pada anak ini membuat anak dapat melatih itu tadi, Bu, IQ-nya, kemudian karakternya juga ada gitu ya. Mungkin ada. Ya, skill-nya ada. Mungkin ada nggak sih, Bu, tips dari Ibu untuk gimana sih model kegiatannya supaya bisa melatih itu semua gitu. Mungkin orang tua dan guru di sini pingin tahu nih pemilihan model kegiatannya yang seperti apa gitu. Nah, karena ini masih di rumah, jadi nanti ibu guru itu atau pak guru kira-kira cek dari kurikulum kita yang kira-kira bisa kita lakukan di rumah namun membawa perubahan. Jadi anak-anak harus bikin catatan dulu sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelumnya banyak laler, banyak nyamuk dan sebagainya ya. Biasanya gini-gini. Jadi dia harus tulis beberapa hal sebelum melakukan kegiatan. Setelah melakukan ada nggak perubahan. Lalu nanti dia tanya, bagaimana rasanya dengan perubahan? Oh, udah enak, nggak ada laler lagi, nggak ada nyamuk lagi. Nah, nanti mungkin ya sebagaimana biasanya ya diberikan ini reward lah gitu buat itu mereka. Jadi akan terbangun lebih jauh skill anak daripada apa yang mereka pahami dari materi-materi pelajaran di sekolah, namun terkait dengan situasi rumah yang selanjutnya membawa perubahan. Jadi dicek kembali itunya apa lesson plan-nya ya. Kira-kira apa yang bisa gitu untuk guru-guru ya terutama. Ya, dari lesson plan yang ada diberikan guru gitu ya, mungkin ya bisa disesuaikan dengan keadaan di rumah gitu ya. Atau mungkin dimulai dari sesuatu yang menarik bagi anak ya, Bu ya. Kayak misalnya tadi kan di video dimulai dengan tahu nggak sih ternyata dalam 1 detik itu nyamuk punya 600 kepakan loh gitu ya. Itu mungkin bisa menggugah anak untuk melakukan kegiatan gitu kan. Iya betul-betul. Clue-clue seperti itu bagus sekali. Jadi tuh saya pernah sholat bersama-sama anak sekolah alam gitu ya. Terus lagi sujud gitu, lalu ada binatang kecil, kayak kepik gitu ya. Terus kita tepak gitu, udah sholat anaknya bilang, ibu Bu jangan dipukul gitu. Dia sekecil gitu tuh Bu, kita nggak tahu motornya seperti apa, tapi dia bisa terbang tinggi. Kalau pesawat aja harus besar, baru bisa terbang tinggi. Sekecil gitu, dia bisa terbang tinggi. Jadi jangan kita cari tahu, kenapa tuh bisa terbang seperti itu.
Lalu bagaimana itu anak itu menyebutkannya minibus ya, binatang kecil. Bagaimana kecepatan anak itu? Bisa nggak dia lebih cepat daripada kereta api? Kalau dia di samping kereta api sama di dalam kereta api, kecepatannya sama nggak? Nah, jadi dibuat kritik ke tingkat seperti itu, sehingga nanti dia, wah cari tahu lebih jauh gitu, kira-kira. Wah, kalau seperti itu, berapa ya kecepatan terbang pesawat yang paling cepat sama kecepatan terbang laler atau apa gitu. Nah, itu membuat clue-clue di mana anak nanti akan lebih kuat gitu ya untuk mau self belajar untuk dari dirinya sendiri, self learnernya gitu. Nah, Ya, baik. Menarik sekali ya. Berarti tandanya orang tua dan guru harus cari tahu dulu juga ya sebelum kan apa sih hal yang menarik yang bisa dibawakan untuk melakukan kegiatan bersama anak gitu. Cari sesuatu yang anak itu masih belum tahu dan mungkin penasaran ya, betul. Ya, baik. Mungkin itu kemudian mungkin Ibu bisa sharing eksperimen yang seringkali dilakukan di sekolah alam mungkin yang karena kita bicara tentang sustainable education gitu kan ya Bu. Mungkin ada beberapa eksperimen yang mungkin bisa diadopt atau dilakukan juga oleh guru-guru di Indonesia. Mungkin bisa sharing sedikit Bu. Jadi kalau di sekolah alam, kita kan pendekatannya kepada alam ya, di mana hampir semua sekolah alam itu pasti sampah sekolahnya sudah terpilah. Dan warga sekolahnya di rumahnya memilah sampah karena pada hari-hari tertentu gurunya akan cek dia membawa sampah botol, membawa sampah kaleng, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak pilah dari rumah. Nah, itu cara kita bekerjasama dengan rumah dan sekolah. Lalu di setiap depan kelas gitu, karena kita kelasnya agak open ya, tidak pakai AC, jadi ada untuk cuci tangan supaya tidak mahal. Mereka biasanya bikin wastafelnya itu minta orang tua dari penggorengan bekas. Wah, menarik. Nah, nanti ditaruh keran seperti biasa, lalu ada sandwich-nya, cuci tangan yang benar, itu ada di setiap tangga masuk ke dalam kelasnya. Nah, itu yang dilakukan oleh sekolah alam. Lalu mereka ada eco shop namanya. Jadi secara berkala mana-mana yang mereka nggak pakai lagi, apakah baju, apakah mainan, atau buku-buku, mereka akan bawa ke rumah untuk dijual dengan harga murah, atau kadang-kadang kalau ada musibah ya baju-bajunya kita ambil yang dari ekosistem yang dikumpulkan anak-anak untuk disumbangkan, tapi yang layak pakai ya, atau mereka jual-jualan. Misalnya ada boneka masih bagus gitu, udah dicuci, dari laundry, ternyata temannya beli, jadi ada harga modal, ada laba gitu. Jadi matematik yang laba, rugi, diskon segala macam, mereka bisa lakukan secara aktif dengan barang-barang sumbangan dari rumah. Jadi kalaupun ada kesalahan itu nggak tahu apa, kita fine-fine aja. Itu ada eco shop tuh. Hampir di semua sekolah alam ada eco shop. Jadi barang yang tidak terpakai bisa dibagikan atau dipergunakan lagi untuk halayak ramai. Lalu ada Green Lab gitu, di mana anak-anak belajar menanam. Jadi bisa untuk ketahanan pangan. Jadi nanam nanam kangkung gitu di ember, lalu ada leleknya, jadi kayak bentuknya kayak itu lagi hit Bu. Lagi hit. Nah, sekolah tuh bikin kayak gitu, tapi mereka ada juga yang langsung bikin balongnya sendiri. Jadi nanti atasnya ayam, bawahnya tuh macam-macam lah. Kalau sekolah alam kan lebih pada alam ya. Lalu ada outbound ya, mereka di outbound itu nanti ujung-ujungnya
mereka setahun ada OTFA namanya. Jadi mereka menjelajah naik ke gunung, ramai-ramai camping, lalu mempelajari tentang lingkungan, mana makhluk hidup yang hampir punah, kenapa jadi punah dan sebagainya gitu. Jadi banyak orang nembang kayu, terus binatangnya kemana-mana, lalu gajahnya marah, kayak gitu-gitu. Jadi membaca alam, mereka camping di setiap tahunnya itu dari kelas 3 ke atas. Nah, itu hal-hal yang kita bangun di sekolah alam yang sangat beda dengan sekolah, ya sebagiannya beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Dan mereka nyapu sendiri, ngepel sendiri, bersihin kamar mandi sendiri. Nanti saya kasih foto-fotonya ya. Jadi mereka gitu. Terus kita juga bikin travel ya untuk guru-guru, dibawa ke Jepang untuk studi banding sekolah-sekolah di sini. Nah, makanya mereka beresin sampai ke toilet-toilet nyaman-nyaman aja. Orang tua juga ada yang ikut. Sehingga oh ya nggak apa-apa, Jepang nggak apa-apa anaknya bersihin sampai ke toilet-toilet. Kalaupun sampai sakit kan ada dokter. Tapi insya Allah sih enggak ya, karena kita ada SOP-nya, pakai glove, pakai boot, lalu ada karbonnya apa, pakai masker sehingga bekerja untuk kebersihan tetap aman dan nyaman begitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya. Bapak Ibu, lanjut ke sesi pertanyaan nih. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang mau bertanya. Silahkan Mbak Dinda. Oke, Mbak Siska, terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang sangat-sangat menarik dari Bapak dan Ibu. Saya akan memilih. Bu Lola, ada yang bertanya. Ya. Tadi kan sempat ada pertanyaan tentang pemerintah yang suka merubah tentang pendidikan per 5 tahun tergantung dari pimpinannya ya Bu ya. Nah di sini bagaimana bisa diwujudkan apabila kalau sekolah negeri itu kan mengikuti kurikulum yang ada dari pemerintah. Jadi kan kasihan ya anak-anak dari sekolah negeri itu kan kalau dari tadi Ibu yang sempat info bahwa untuk sekolah alam tetap tidak terlalu mengikuti dari pemerintah ya Bu ya. Nah sementara ini kalau untuk sekolah negeri bagaimana ya Bu? Saya waktu itu pernah diminta oleh Ibu Sani ya, owner dari Kuak, untuk coba deh Ibu Lola itu di dekat rumah Ibu Lola itu ada sekolah negeri, dia 2 sekolah negeri dempetan gitu, untuk Ibu Lola kasih sentuhan sedikit gitu, jadi nggak melulu dari buku paket, lalu dikasih pengertian sedikit, lalu tes ambil nilai gitu aja kan yang saya perhatikan. Jadi bagaimana saya membangun untuk dibuat jam di depan supaya anak datangnya on time, nggak lewat waktu, ntar ada guru yang tunggu. Lalu sama-sama membangun tong sampah pilah. Ternyata di sekolah negeri yang dekat saya itu orang tuanya ada yang pemulung juga. Dia bilang, oh saya senang sekali gitu. Jadi kita memilah sampah, orang-orang anak SD negeri itu sepanjang dia jalan dari rumahnya ke sekolahan kan ada yang lewat-lewat gang gitu ya, ada botol, ada apa, kantong kresek yang masih lumayan gitu, dia bawa terus dia taruh karena kan dia harus membawa sampah dari rumah untuk dipilah, lalu nanti sampahnya dibeli oleh pemulung itu untuk membersihkan kamar mandi atau toilet SD negeri, dikasih karbol lalu itu. Oh, anak-anak senang karena kan jadi kamar mandinya jadi wangi, terus ada dana untuk bersihin jendela sekolah jadi lebih bersih. Kemudian kita desain lagi dalamnya supaya lebih semangat untuk dipasangkan board-board sebagaimana model-model sekolah international school. Boardnya itu dari kumpulan sampah-sampah yang anak bawa dari rumah dijual, lalu kita belikan board, lalu nanti isi
display yang terkait materi supaya menarik itu dari barang-barang bekas, sebagian dari sampah kering dan bersih yang kita ambil untuk bahan display. Nah, itu menjadi lebih semangat ya. Di luar harus setiap kali hanya buka buku paket, halaman berapa baca, lalu isi begitu. Tapi ada hal dia membuat art and craft-nya, lalu nanti di display. Jadi kayak kita kalau masuk ke mall kan display-nya bagus-bagus, kita semangat ya ke mall ya. Nah, kita buat seperti itu. Jadi anak-anak tambah senang dan alhamdulillah cukup berhasil. Namun pas beberapa bulan gitu ya kita udah tinggalin, kita balik lagi, katanya kendor karena nggak ada yang mereksa. Karena kan gurunya harus lebih kreatif atau apa. Mungkin mereka kekurangan resources atau gimana. Dan tidak tahu lagi, kan ada beberapa yang masih tersisa. Namun kelihatan ya, dalam kurun waktu kami kerja di situ, membantu sekolah negeri sampai beberapa bulan ke depan gitu, kelihatan semangat, anak datang pagi dan sebagainya. Jadi mungkin nanti guru-guru sekolah negeri gitu ya, dari beberapa di Indonesia, terus saya kasih link beberapa sekolah alam di Indonesia juga, mungkin bisa datang berkunjung bagaimana mereka membuat satu kegiatan biar lebih menarik anak belajar dan membawa perubahan sikap, skill, dan karakternya. Gitu. Karena sekolah alam juga sudah menyebar seluruh Indonesia, mungkin nanti bisa dilihat-lihat, oh kayak gini gitu. Karena bahannya murah sekali, semua dari barang-barang bekas saja, nggak harus beli. Dan malahan mendapat masukan ya dari kumpul barang-barang bekas itu untuk bisa dijual ke pengepul untuk didaur ulang. Jadi buminya bersih, ada masukan untuk bisa sekolah kita ikutan bersih. Kurang lebih begitu yang kita biasa lakukan di sekolah alam. Oke, Bu Lola. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, anak-anak saya sudah usia SD. Apakah terlambat untuk sustainable education seperti yang dijelaskan tadi? Oh, tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat. Malah mungkin untuk membuka logika, critical thinker saya lebih bernalar itu lebih cepat ya. Karena kalau dari mulai dari umur 2-3 tahun itu sampai punya karakter mandiri untuk pulang sendiri, itu dibangun secara pembiasaan. Nanti akan terbuka logikanya setelah SD, oh mengapa harus begitu. Jadi dia udah biasa, tapi secara reason logikanya dia akan lebih paham dan akan terus melakukan sampai kapanpun. Jadi nggak telat, nggak datang sekali. Oke, semoga menjawab ya tadi untuk Ibu yang bertanya. Jadi nggak terlambat kok Ibu walaupun sudah SD. Oke, selanjutnya. Oh Ibu, ini ada yang mau bertanya tentang target pendidikan yang harus dicapai. Maaf Ibu, apakah bisa berbagi target-target pendidikan yang harus dicapai oleh anak-anak di Jepang? Misalnya, anak 2 tahun harus bisa apa, lalu 6 tahun seperti apa? Terima kasih. Oke. Kalau untuk 3 tahun ya, itu semua keperluan sendiri ya, jadi dari 0 sampai 3 tahun itu. Untuk keperluan sendiri itu harus sudah bisa ya buat anak yang normal. Nah, terus kalau untuk masuk ke SD, karena dia udah mandiri, semua hal-hal dia lakukan sendiri. Dan kalau udah melakukannya, dia merapikan lagi sendiri. Dan saling berbagi, saling mengingatkan. Nah, itu dibangun sedemikian rupa. Sehingga karakter itu terus-menerus. Tidak usah sampai dengan SD ya. Kalau kita naik kereta api, lalu terus kita duduknya ngaco. Karena kan satu tempat duduk di kereta api hanya untuk kita sendiri ya. Nah, kadang ada orang-orang taruh kantong belanjanya di tempat duduk sebelahnya gitu toh. Kansel sebelahnya. Padahal kan kita bayarnya satu tempat duduk. Ntar ada oma-oma ngingetin.
Kalau kita malu banget tuh. Nah, jadi semua barang-barang kita taruh di atas pangkuannya kita. Jadi di sana tuh kalau ngingetin terus nggak apa-apa, emang budayanya begitu. Nah, kita mesti bangun seperti itu. Jadi bukan ngingetin lalu malu lalu marah gitu ya. Nah, itu kita bangun di rumah juga di sekolah. Makanya MOU kesepakatan itu kalau orang gurunya ngingetin, terus jangan ibunya membawakan dipidanakan gitu kan, suka gitu ya. Suka itu saya baca. Nah, jadi sebaiknya terus sebenarnya menuju kebaikan. Jadi perlu membuat MOU itu dijelaskan kenapa harus seperti ini dan sama-sama setuju. Nah, deal deh jadi warga sekolah kita. Jadi kalau diingetin nggak marah gitu, nggak harus dipidanakan atau gimana-gimana. Gitu. Oke. Bicara tentang MOU ya Bu ya, MOU antara guru, orang tua, dan anak. Ada 2 pertanyaan saya rangkum menjadi 1. Sebenarnya kalau untuk bentuk punishment apabila anak melanggar itu idealnya seperti apa ya dari MOU tersebut? Yang kedua, apabila saya di rumah memiliki 3 anak usia yang berbeda, sanksinya tuh harus berbeda-beda atau bagaimana ya Bu? Oke. Yang pertama-tama tadi apa ya? Bentuk punishment apabila melanggar MOU. Ya. Untuk anak-anak. Bentuk punishment ya. Ya. Kalau di Jepang itu kan sekolah nggak bayar ya. Kalau dia melanggar SOU, nah itu nanti yang ngasih surat boleh sekolah tunggal lagi itu langsung dari kantor kecamatan. Bingung kan kita. Karena dia udah pakai zona, makanya nggak terlalu macet di sini kayak di Jakarta ya. Jadi zona itu dapat sekolah di sekitarnya. Jadi daftar sekolah di sana itu nggak ke sekolahan, ke kantor kecamatan. Nanti kantor kecamatan kamu di sini, kamu di sini. Jadi semua tempat di sekitar kita tinggal itu dikasih kuota-kuota berapa sehingga terserap semuanya. Nah, kalau kita udah keserap, terus kita ngeyel-ngeyel, kita nggak bakal dapat lagi nanti mau pindah kemana, nggak bisa. Kita nggak bisa loncat ke zona sebelah gitu, karena kan udah dibuat seperti itu. Jadi betul-betul kekuatan dari kantor kecamatan itu menentukan karakter warganya sesuai dengan grand design mereka yang mau dibawa kemana nih anak warga Jepang ke depannya. Nah, untuk sesuai umur itu punishment-nya tentu harus dibeda-bedakan. Sebaiknya bentuk-bentuk itu dikomunikasikan dulu kepada anaknya, sehingga kalau adiknya misalnya salah, tuh kakaknya harus sebelumnya dikasih tahu seperti ini. Jadi kayak sekarang ini saya kan baru ada cucu yang kecil ya, kakaknya udah 4 tahun baru punya adik. Nah, nanti kakaknya dikasih tahu, oh begini, 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 sehingga nanti dia ngajarin adiknya begini-begini. Karena kan dia diajarin sekolah begitu, di rumah diingatkan gitu, nanti adiknya juga dibilang seperti itu. Jadi sebetulnya bukan punishment yang terlalu kaku ya, tetapi lebih banyak kepada mengingatkannya untuk jangan sampai terus-terus melanggar. Kalau udah betul-betul melanggar, misalnya nggak dikasih uang jajan kalau ada uang jajan, atau mungkin nanti misalnya Sabtu Minggu jalan-jalan ke sini, oke kita undur dulu sampai dia punya perilaku baik, baru kita bisa sama-sama nanti mau jalan-jalan kemana. Nah, sekarang sih sayangnya nggak bisa jalan-jalan ya. Paling kalau cucu saya, oke nanti kita ke Koeng. Itu kan harus gini, harus makan dulu, harus minum susu, harus gini. Nanti baru kita main ke taman gitu. Aduh, dia nunggu-nunggu tuh main ke taman. Jadi dia jalanin tuh sehari, mesti gimana di rumah. Nanti dia baru main ke taman, pakai sepeda, keliling-keliling, terus nanti keliling di komplek perumahan, lalu masuk lagi. Daripada dia kan hanya intip-intip lewat kaca ya, kalau masa COVID begini. Nah dia nunggu-nunggu tuh bisa keluar. Tapi kita udah kasih tahu kira-kira apa nih, nanti kamu bisa main keluar, ya mesti gini, gitu. Begitu selesai keluar dari luar, dia udah tahu, dia buka kaos kakinya, sepatunya di luar, lalu kemudian dia cuci tangan, ganti baju, mandi, pakai baju bagus, baru dia boleh deketin adiknya. Nah, SOP yang kayak gitu kita bangun terus-menerus, lama-lama otomatis. Jadi kita tunggu sampai terbentuk supaya jangan sampai kita kasih peraturan lalu dijalin salah terus kita tinggal panis, nggak begitu. Kita tunggu sampai akhirnya terbentuk baru menjadi kebiasaan itu
sehingga tidak perlu ada manis-manis terlalu banyak gitu ya. Oke, thank you Bu Lola. Ya. Bu Lola, ini ada pertanyaan cukup menarik sih. Kalau Jepang sangat baik dalam pendidikan karakter, mengapa rate harakiri atau bunuh diri pada siswa sangat tinggi ya? Apa karena stres oleh tuntutan disiplin tinggi dan kompetensi yang intens? Itu kalau setahu saya ya, saya nggak tahu persisnya gimana ya. Tapi itu kayaknya satu budaya ya. Kalau zaman Meiji gitu kan, kalau dia nggak berhasil, nggak pas dan apa, dia bunuh diri. Itu mungkin salah satunya. Tapi satu hal lagi, di mana mungkin toleransi mereka harus untuk kenyamanan atau apa gitu ya, atau mungkin tempat mereka melepas gitu. Kalau kita kan agama Islam, Kristen, apa kan kita bisa berserah kepada Yang Maha Kuasa ya untuk melepaskan satu tekanan. Tapi kalau di sini kayaknya mereka agamanya agak beda, atau gimana, saya kurang paham juga, sehingga mereka mudah seperti itu. Namun jangan salah, bahwa bunuh diri di Jepang itu ternyata lebih rendah daripada bunuh diri di Indonesia. Indonesia tuh lebih banyak. Jadi nanti bisa di-search di internet. Karena di sini terbuka ya, di-expose gitu. Agak terekspos bahwa banyak yang bunuh diri. Tapi banyak negara, termasuk negara kita juga, angka bunuh dirinya tinggi. Gitu. Mungkin untuk melepas suatu apa yang tak tersalurkan itu, sehingga mereka seperti itu. Tapi secara jelas saya kurang paham untuk kenapa di Jepang banyak bunuh diri ya. Namun di negara-negara lain, kalau dilihat di internet, Jepang bukan nomor 1. Ada beberapa negara yang lebih tinggi dari situ. Kira-kira gitu. Oke, Bu Lola, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya kembalikan kepada Mbak Siska ya. Oke, baik. Oke, Wah. terima kasih Bu Lola dan Mbak Siska. Ya, baik. Sama. Bu Laula, kita masuk ke dalam penghujung akhir nih ya. Ya. Itu menarik sekali ya, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran situasi pendidikan lainnya ya dari negara Jepang ya, mungkin ya Bu Laula banyak sekali sharing di siang hari ini. Dan satu penutup dari saya, mungkin nanti Bu Laula bisa menambahkan kembali, pendidikan yang berkelanjutan akan maksimal dilakukan jika ada kolaborasi antara orang tua di rumah, guru dan komponen lainnya di sekolah, kemudian juga dari pemerintah. Semuanya harus saling bahu-membahu melakukan satu perencanaan, kemudian nanti implementasinya juga harus bersama, hingga proses evaluasinya pun harus sustain dilakukan agar bisa tercapai tujuan dari pendidikan dari berkelanjutan ini. Begitu, mungkin ada tambahan dari Bu Laula? Tambahannya, kita tetap semangat ya sama-sama. Dengan bantuan majalah Quark itu banyak hal ya yang bisa membangun anak critical thinkers. Tinggal kita lanjutkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih masif seperti yang di YouTube tersebut. Mungkin anak tidak hanya memahami tetapi juga terus melakukan, jadi lebih internalize sehingga membangun sikapnya dan karakternya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan putus asa, ya kita terus berjuang. Apalagi dalam COVID ini, mungkin ini suatu bentuk di mana kita sama-sama mulai pendidikan bisa bareng dengan di sekolah dan di rumah. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang saya telah sampaikan. Ya, amin. Baik,
Terima kasih ya semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di seminar OSK lainnya. Oke. Kasih sayonara. Sayonara Ibu, terima kasih Terima kasih. banyak. Sama-sama. Keren banget loh Bu Lola, Mbak Siska juga thank you banget. Iya, Ah, sama-sama. sama-sama Mbak Dinda. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, kami akan memberikan form evaluasi yang ada di kolom chatting. Kemudian untuk YouTube sudah ada di kolom chatting juga ya. Terima kasih banyak dan saya bertemu Iya. di pertemuan berikutnya. Oke. Tetap stay tune ya di Quark. Ya. Bye, thank you. Bye. Thank you. Ya, Arigato. sampai ketemu. Sampai Ya. bertemu.